Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya kembali bisa react sebuah video. Satu video yang bikin penasaran kita. Ada satu video dengan judul di mana Uni Eropa menolak pembangunan IKN ataupun Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru. Oke, ini kira-kira ada hubungannya nggak teman-teman ya? Kita akan coba lihat bareng-bareng videonya tentang apa sih sebenarnya ulasan dalam video ini. Silakan teman-teman bisa komentar dan dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Langsung aja kita ke videonya. Berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Presiden Jokowi sampai tak habis pikir Uni Eropa tolak keras pembangunan IKN. Begini alasannya. The people of Europe understand very well that we must stand up against this cruel aggression. Yes, protecting our liberty comes at a price, but this is a defining moment, and this is the cost we are willing to pay, because freedom is priceless, honorable members. This is our principle. Freedom is priceless. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah. Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Media asing kembali menyoroti ibu kota baru Indonesia, Nusantara. Kali ini media Prancis AFP dalam artikel New Indonesia Capital Imperialist Ancient Aden with Ecological Disaster, media itu memaparkan bagaimana Nusantara akan menggantikan Jakarta yang terancam tenggelam dan juga tercemar karena politik. Namun perjalanan ke bentangan hijau luas titik nol Nusantara mengungkapkan skala potensi dampak ibu kota baru terhadap kawasan keanekaragaman hayati yang menjadi rumah bagi ribuan spesies hewan dan tumbuhan. Dengan menyorot pecinta lingkungan, media itu juga memperingatkan pembangunan kota metropolis baru akan mempercepat penggundulan hutan. Ini awalnya adalah hutan produksi. Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. Jangan ada nanti isu merusak hutan. Itu hutan produksi yang setiap 6 tahun, 7 tahun ya ditebang. Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Hutan alami maksudnya ya? Nanti sampaikan, kurang apa lagi? Padahal, hutan Kalimantan adalah salah satu bentangan hutan hujan tropis terbesar dan juga tertua di dunia. Diperkirakan berusia lebih dari 100 juta tahun. Ini akan menjadi bencana ekologi besar-besaran. Nusantara di 2045 akan menampung 1,9 juta penduduk, mengimpor gelombang manusia dan industri ke wilayah itu, dan ini dikhawatirkan mengganggu rumah bagi berlindungnya sejumlah satwa, mulai dari monyet berhidung panjang, macan dahan, kera ekor babi, kelelawar hingga badak langka. Ini kan alasannya media itu juga memuat bagaimana Indonesia Eropa, memiliki tingkat teman-teman. deforestasi tertinggi di dunia terkait dengan pertambangan, pertanian, dan juga penerbangan. Di sisi lain, para pegiat media sosial berpendapat bahwa ada kecemburuan sosial yang menyebabkan Uni Eropa dengan berturut-turut menggugat apa yang dilakukan oleh Jokowi. Pada dasarnya, Presiden mengumumkan soal peringkat ekonomi negara dunia. Presiden RI Joko Widodo secara resmi membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023 di Gedung BEI, Jakarta pada Senin pagi. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan rasa syukur karena di tahun 2022, indeks harga saham gabungan mampu tumbuh positif di tengah penurunan yang dialami oleh bursa di negara lain. Kita patut bersyukur
bersyukur bahwa indeks di tahun 2022 itu mengalami kenaikan 4,1% dibanding bursa-bursa di negara-negara lain yang mengalami penurunan yang sangat tajam, kata Presiden. Selain itu, Presiden juga mengapresiasi perdagangan saham yang mampu mencatatkan pertumbuhan di tengah gejolak perekonomian global. Market cap juga tumbuh 15% sampai angka 9.499 triliun. Ini juga bukan sebuah angka yang kecil, angka yang besar di tengah turbulensi ekonomi global di tahun 2022. Kepala negara juga mengungkapkan kegembiraannya karena 55% investor di bursa saat ini adalah generasi muda di bawah 30 tahun dan 70% di bawah 40 tahun. Artinya, prospek ke depan betul-betul masih sangat menjanjikan. Lebih lanjut, Presiden menyebut tahun 2023 adalah tahun ujian bagi perekonomian global maupun perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, meskipun optimistis, Presiden juga menekankan agar semua pihak tetap hati-hati dan waspada. Berbagai usaha dilakukan Uni Eropa untuk menjatuhkan Indonesia berawal dari nikel hingga bauksit. Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral (ISDM) Arifin Tasrif buka suara atas kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang melarang kegiatan ekspor biji bauksit dimulai pada Juni 2023 ini. Biji bauksit pada larangan itu supaya negara bisa mengembangkan nilai tambah melalui pembangunan hilirisasi atau pengolahan dan pemurnian atau smelter di dalam negeri. Saat ini Menteri Arifin Tasrif membeberkan bahwa dari 4 smelter yang sudah dibangun belum sepenuhnya bisa menyerap sesuai kapasitas pabrik. Yaitu adapun dari 25 juta ton biji yang diproduksi saat ini sebesar 90% diekspor ke luar negeri. Dan diharapkan sisa dari 8 smelter itu segera menyelesaikan penyelesaian pembangunan, pengolahan dan juga pemurniannya. Sehingga jumlah biji bauksit hingga diproduksi bisa terserap semua diproses di dalam negeri. Demikian kata Arifin Tasrif saat wawancara eksklusif bersama CNBC Indonesia dikutip pada Selasa 3 Januari 2023. Oke, demikian tadi teman-teman ya, satu ulasan video yang berjudul Uni Eropa tolak pembangunan IKN sebagai ibu kota negara yang baru bagi Indonesia. Alasannya tetap dihubung-hubungkan pada nikel Indonesia tentunya. Kita tahu bahwasanya Indonesia telah menyetop ekspor biji nikel ke Uni Eropa. Dan memang kita akui ya bahwa selama ini Indonesia itu cuma bisa mengekspor mentahnya saja tanpa bisa mengolah dan mengekspor bahan setengah jadi. Oke, untuk kebijakan yang baru dari Jokowi untuk hilirisasi kekayaan alam Indonesia seperti bauksit, nikel dan lain-lain ya, untuk dihilirisasi agar Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah untuk bisa ekspor, tidak hanya bahan yang emang bener-bener mentah. Kayak gimana menurut kalian teman-teman ya? Uni Eropa ngotot ternyata menolak pembangunan IKN di Kalimantan. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe.